Selamat sore atau siang buat teman-teman dan terima kasih juga buat dari panitia PCA sendiri yang udah undang aku lagi di week ketiga dan untuk week selanjutnya itu bakal berganti dari mentora dan udah aku konfirmasi juga itu ada temanku juga yang bakal gantian aku untuk week selanjutnya. Oke, di week ketiga ini kenalin lagi di sini namaku Wahyu atau Wahyudi dari Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang mungkin akan membagikan sharing aja tentang apa yang aku tahu tentang boleh di next tentang tema kita tentang kepemimpinan dan kedipimpinan. Di next. Oke, ini dia tema besar kita jadi tentang kepemimpinan dan juga kedipimpinan. Nah, apa aja yang bakal aku bahas bisa di next lagi. Kita mungkin dari dasarnya dulu, mulai dari pengertiannya, yaitu kepemimpinan, pemimpin, dan juga dipimpin. Mungkin udah sekilas sudah tahu juga pengertiannya, tapi di sini aku bakal bagiin dari sudut pandang aku sendiri. Jadi kalau pemimpin itu merupakan seseorang atau individu dari kita untuk memimpin kelompok tertentu yang dipilih karena memiliki kelebihan menonjol dibandingkan yang lainnya. Jadi kelebihannya ini bisa dia lebih berani atau lebih bertanggung jawab dan segala macam. Intinya dia mempunyai kelebihan potensial yang bisa dipercaya oleh teman-teman lainnya untuk menjadi pemimpin di kelompok tersebut. Kemudian yang kedua itu ada dipimpin, yaitu ketika kita atau orang kelompok tertentu itu diarahkan atau dipimpin oleh seseorang pemimpin dan memiliki kemampuan untuk mengikuti arahan dari pemimpin. Nah, jadi dipimpin ini merupakan cikal bakal atau kayak dasar dari kita untuk biasanya menjadi pemimpin yang baik. Jadi ketika kita udah bisa mau dipimpin sama orang lain, jadi ke depan itu kita juga tergerak lah untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi nggak hanya cuma pemimpin doang, tapi juga bisa dipimpin. Biasanya tuh pemimpin tuh sama dipimpin tuh kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Kayak misalkan kita manage waktu segala macam. Nah itu kan juga perlu memimpin diri sendiri juga ya. Jadi biar nggak kelabakan lah, terutama buat tugas-tugas kuliah ini. Kemudian ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini kemampuan seseorang atau bakat lah jatuhnya untuk bisa mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, serta mengelola sumber daya manusia atau rekan-rekan di bawahnya gitu ya, untuk mempunyai kesamaan visi misi. Jadi kepemimpinan ini terkait dengan bakat atau kemampuan dari kita. Pemimpin itu terkait orang yang mengarahkan atau memimpin satu kelompok dan dipimpin itu terkait dengan orang yang mau diarahkan. Jadi simpelnya itu perbedaannya. Bisa di next lagi. Oke, selanjutnya dari perspektif agama, ini yang aku dapat itu kepemimpinan menurut agama Hindu. Jadi dalam ajaran agama Hindu itu dikenal istilahnya Adipatiam atau Nayakatwam yang artinya juga sama, itu leader atau kepemimpinan. Nah, Adipatiam ini berasal dari nama Adipati yang artinya raja tertinggi dan Nayakatwam ini dari kata Nayaka yang berarti pemimpin, terutama tertua dan juga kepala. Terus apa sih fungsi kepemimpinan itu dari sudut pandang agama Hindu ya terutama? Itu yang pertama itu melindungi masyarakat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman, tentram kepada warganya. Jadi kepemimpinan ini kan kayak misalkan kayak kepala RT segala macam itu kan kepemimpinan. Nah, jadi tugasnya itu untuk melindungi masyarakatnya itulah. Jadi biar ada rasa aman dan juga tentram. Kemudian yang kedua itu mewujudkan kemakmuran masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan melepaskan penderitaan lahir dan batin. Nah, jadi sesuai dengan konsep yang tadi aku bilang, jadi kan pemimpin itu ada kelebihan ya, ada bakat di sana. Jadi bisa lebih bijaksana dan lebih terbuka pikiran. Jadi lebih inovatif lah untuk bisa meningkatkan kemakmuran dari masyarakat itu. Itu fungsi dari kepemimpinan sendiri. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya juga bakal aku bahas tentang konsep kepemimpinan, yaitu sebenarnya ini banyak banget konsep kepemimpinan sendiri. Kalau misalkan nanti perlu filenya, aku bisa kirim aja. Tapi ini aku ngambil dari dua yang paling sering
dibahas. Yang pertama itu ada upaya guna atau 6 sifat bersahabat bagi seorang pemimpin. Yang pertama itu ada CD, itu kemampuan bersahabat, ada Wirga, itu memecahkan setiap persoalan atau problem solving gitulah. Kemudian yang ketiga itu ada Wibawa atau menjaga kewibawaan, ada Winarya, itu ada cakap dalam memimpin. Yang kelima ada Gascarya, itu mampu menghadapi lawan yang kuat, jadi tangguh gitulah sebagai pemimpin. Kemudian yang terakhir tuh ada Stanha, itu artinya menjaga hubungan baik. Nah, ini yang selanjutnya itu ada Astabrata. Ini mungkin udah pernah dengar juga. Jadi Astabrata itu 8 landasan mental atau moral bagi seseorang pemimpin kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu ada sifat dari Indra Brata, itu mengikuti sifat Dewa Indra sendiri. Nah, Dewa Indra itu kan dewa hujan, jadi sumber kemakmuran gitulah. Kemudian ada Yama Brata, itu mengikuti sifat-sifat Dewa Yama, itu seperti misalkan menciptakan hukum, itu menegakkan hukum dan memberikan hukuman secara adil kepada orang yang bersalah. Kemudian ada Surya Brata, itu memberikan penerangan secara adil, dalam artian itu memberikan penerangan yang merata kepada masyarakat dan selalu juga berhati-hati gitulah. Jadi nggak asal bertindak aja sebagai pemimpin. Kemudian ada Chandra Brata, itu menunjukkan wajah yang tenang dan juga berseri-seri. Jadi pemimpin itu memang tegas tapi nggak serem gitu loh. Itu yang beda sih pemimpin. Jadi dia ada bijaksana dan tegas juga sifatnya. Kemudian yang kelima itu ada Bayu Brata, jadi arti itu mengetahui dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang keenam itu ada Kwera Brata, itu bijaksana menggunakan uang. Jadi mungkin di sini penafsiran aku sendiri, maksudnya nggak kayak korupsi gitu, kayak ngambil keuntungan gitu dari masyarakatnya juga. Kemudian ada Baruna Brata, itu membersihkan segala penyakit. Nah, contoh kayak COVID kemarin, mungkin kayak dari pemerintah itu kan sebagai pemimpin tuh menciptakan beberapa regulasi atau beberapa aturan lah untuk bisa menghilangkan penyakit di masyarakat itu. Kemudian tadi kan Baruna ya, dan terakhir itu ada Agni Brata, itu memiliki sifat kesatria yang disertai dengan semangat yang tinggi, itu bagaikan api. Jadi gak lemas gitulah, jadi punya sifat yang tangguh di setiap segala kondisi. Karena kan kalau kita udah biasa jadi pemimpin itu kayak tanggung jawab yang diberikan tuh juga lebih besar ya. Jadi harus lebih kuat dan lebih tangguh juga dibandingkan dengan rekan-rekan di bawahnya gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya tentang konektivitas atau kayak hubungannya apa sih dari agama, wisdom manusia sama juga menjadi pemimpin gitu. Nah, ini yang aku dapat itu yang pertama sebagai faktor motivasi, cita-cita dan juga amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Karena biasa kalau kita udah punya sifat pemimpin itu kan kita lebih berani gitu ya untuk melakukan sesuatu dan segala macam. Kemudian yang kedua itu sebagai faktor kreatif, produktif dan inovatif. Nah, ini tadi aku bilang kayak pemimpin itu kan juga sebagai problem solver gitu ya. Jadi pemecah masalah. Jadi harus inovatif juga setiap permasalahan. Kemudian yang ketiga, sebagai faktor integratif yang memadukan segenap aktivitas manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dia itu nggak cuma apa ya memimpin orang aja, tapi juga harus bisa bersosialisasi juga, jadi berkumpul gitulah di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, sebagai faktor transformatif yang mampu mengubah sikap dan perilaku, perkataan maupun perbuatan sesuai dengan ajaran agama. Dan yang terakhir, sebagai faktor inspiratif atau inspirasi bagi pengembangan seni dan budaya yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu sendiri. Boleh di next. Oke, mungkin ini tambahan terakhir aja. Jadi ada 3 sifat itu yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau yang dimiliki untuk mendasari jiwa kepemimpinan sendiri menurut ajaran agama Hindu. Pertama itu ada utpatit, yaitu pemikiran dari diri sendiri. Mungkin ini dari penafsiran aku juga, kayak misalkan
mulai dari kita memimpin diri sendiri, habis itu baru kita bisa kayak memimpin orang lain kayak gitu lah. Kemudian yang kedua ada Sastra Samut Bhava yang artinya yang diperoleh dari ajaran agama. Jadi nggak sewenang-wenang juga gitu. Jadi kan harus kita memadukan antara ajaran sosial sama ajaran agama juga. Jadi nggak bertentangan juga. Kemudian yang terakhir itu ada parinamidi, artinya sifat pemaaf bagi seorang pemimpin. Nah, ini juga penting, kita juga harus punya sifat pemaaf. Jadi nggak istilah nggak terlalu kaku gitu loh. Jadi kita juga harus bisa menjadi pemaaf bagi orang lain. Boleh di next. Nah, udah selesai untuk di mentoring di minggu ketiga. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ke depannya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan kalau misalkan pengen komunikasi lewat aku, hubungi aku lewat kontak yang ada di bawah berikut. Dan terima kasih juga buat teman-teman panitia PCA yang udah mungkin ngizinin aku untuk berbagi ya tentang ilmu di ilmu keagamaan sendiri. Dan untuk reminder juga yang tadi aku bilang, jadi di minggu keempat dan kelima itu bakal diganti sama teman aku sendiri, yang karena aku ada beberapa kegiatan yang nggak bisa untuk jadi mentor di minggu keempat dan kelima. Mungkin itu aja. Terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada salah-salah.